identitas dan harga diri bersifat berkaitan satu sama lain. Orang yang mengenal identitas dirinya akan memiliki harga diri yang sehat serta jiwa yang bugar. Sebaliknya, seperti yang dilaporkan oleh Lembaga Kesehatan Nasional Inggris (NHS), harga diri yang rendah akan mengakibatkan depresi dan rasa cemas dalam diri orang yang mengidapnya. Bersyukur kita ada hasil karya Allah yang ajaib, sehingga kita dapat hidup tanpa harus merasa minder serta menyadari betapa berharga dan bermaknanya hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti sepanjang hari. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Ayo ikut kesan. Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas kelompok saling memperhatikan atau kesan, segera hubungi nomor yang tertera di layar untuk dapat mengikuti komunitas yang akan menumbuhkan, menguatkan, dan berbagi iman Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Hampir semua orang memiliki hobi atau kegemaran. Hobi yang tentunya berbeda antar orang per orang. Di antara berbagai hobi tersebut, antara lain adalah kegemaran untuk mengoleksi barang-barang tertentu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shirley M. Muller, seorang psikiater dan neuroscientist pada Indiana University, yang hasil penelitiannya dimuat dalam majalah Psychology Today, sekitar 40% penduduk di Amerika Serikat memiliki hobi mengoleksi barang-barang seperti itu. Tentu barang-barang yang mereka koleksi juga beraneka ragam. Ada orang yang suka mengoleksi mobil kuno, ada juga yang gemar mengoleksi perangko, uang koin, arloji, tas, maupun berbagai barang lainnya. Bukan saja barang-barang yang mereka koleksi adalah berbeda-beda, demikian pula tingkat kecanduan terhadap keinginan untuk mengoleksi tersebut juga tidaklah sama. Ada orang yang sekadar asal memiliki koleksi. Ada pula orang yang sedemikian terobsesinya sehingga ia tidak mampu mengatasi dorongan dalam dirinya untuk membeli dan mengumpulkan barang-barang yang ia gemari. Di tingkat itu, orang tidak lagi menimbang apakah tindakannya dalam mengoleksi barang tersebut merupakan suatu pemborosan atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah yang memotivasi mereka dalam mengoleksi barang-barang tersebut? Dr. Christian Jarrett, seorang psikolog dan neuroscientist pada University of Manchester di Inggris, menulis di dalam majalah The Guardian bahwa salah satu alasan mengapa orang terobsesi untuk mengoleksi barang-barang tertentu adalah karena melaluinya mereka ingin mengungkapkan identitas diri serta harga diri mereka. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh Imelda Marcos. Almarhumah istri Presiden Filipina di era tahun 1980-an ini dikenang orang sebagai pribadi yang mengoleksi 3.000 pasang sepatu. Suatu jumlah yang akan terus bertambah kalau saja suaminya tidak diberhentikan dari kedudukannya sebagai Presiden Filipina. Dilaporkan bahwa setiap minggu Imelda menerima 10 pasang sepatu baru. Sedemikian banyaknya sepatu yang ia koleksi, sehingga kalau setiap hari ia mengenakan sepatu yang berbeda, maka sepatu yang ia kenakan pada hari ini
baru akan dikenakannya lagi pada 8 tahun yang akan datang. Luar biasa bukan? Apakah yang memotivasi dirinya dalam mengoleksi sepatu sebanyak itu? Karena ia ingin menunjukkan jati diri atau identitas dirinya sebagai istri dari seorang penguasa yang kaya raya. Contoh yang lain lagi adalah seseorang yang saya kenal dan yang sekarang sudah almarhum. Kenalan saya ini memiliki kegemaran yang termasuk unik, yaitu mengoleksi foto para pendeta. Setiap foto pendeta yang diambil gambarnya bersama dengan dirinya itu dicetak dalam ukuran yang cukup besar, yaitu sekitar 30 kali 40 cm. Kemudian foto-foto itu dibingkai dengan figura dan digantung pada dinding rumahnya. Sebagai akibat, dinding ruang tamu dan dinding ruang keluarga dalam rumahnya dipenuhi dengan puluhan foto-foto seperti itu. Kepada tamu-tamu yang berkunjung ke rumahnya, dengan bangga ia menunjukkan koleksi foto-foto tersebut dan menyebut nama-nama setiap pendeta yang berfoto bersama dengan dirinya itu. Dengan cara demikian, ia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang memiliki pergaulan yang luas, khususnya di antara para pendeta. Dengan kata lain, itulah cara yang bersangkutan untuk menunjukkan identity and self-esteem atau identitas serta harga dirinya. Memang, kedua hal ini, yaitu identitas dan harga diri, bersifat saling berkaitan satu sama lain. Bukan itu saja, identitas dan harga diri ini juga akan menentukan kebugaran jiwa manusia. Orang yang mengenal jati diri atau identitas dirinya akan memiliki harga diri yang sehat, sehingga ia akan memiliki jiwa yang bugar. Sebaliknya, seperti yang disampaikan oleh National Health Service atau NHS, sebuah lembaga kesehatan nasional di Inggris, dalam situsnya, bahwa harga diri yang rendah atau low self-esteem akan berdampak buruk terhadap kesehatan mental dan dapat mengakibatkan depresi dan rasa cemas dalam diri orang yang mengidapnya. Di samping itu, harga diri yang rendah ini juga dapat menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti kecanduan rokok, minuman keras, maupun obat bius. Dengan kata lain, menemukan identitas diri yang sehat serta memiliki harga diri yang bugar adalah sangat penting untuk mencapai kehidupan yang maksimal. Dalam kaitan itulah, maka di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara, para pengikut Kristus, untuk menemukan identitas atau jati diri saudara yang sebenarnya di dalam Allah. Discovering the true you. Menemukan diri Anda yang sebenarnya. Supaya dengan demikian, maka saudara dapat menjalani hidup ini dengan kehidupan yang benar-benar hidup. Itulah kehidupan yang berlangsung dalam prinsip seize the day atau jangan sia-siakan kehidupan saudara. Dengan tujuan tersebut, maka secara berturut-turut di dalam ibadah 2 minggu yang lalu, saya telah mengajak saudara untuk melihat identitas saudara yang sebenarnya di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu dengan melihat identitas saudara sebagai anak-anak Allah. Tentang hal tersebut, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1-3 ditulis bahwa oleh karena kasih Allah yang besar, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Selanjutnya, yang kedua, yaitu dengan melihat identitas saudara sebagai ahli waris kerajaan Allah. Mengenai hal ini, di dalam Roma pasal 8 ayat 14-17 dikemukakan bahwa karena anugerah Allah, maka kita diterima menjadi ahli warisnya. Sekarang, kita akan melihat sisi yang lain dari identitas saudara, yaitu bahwa saudara adalah hasil karya Allah yang membentuk diri saudara secara ajaib. Pembentukan yang mengakibatkan saudara memiliki harga diri yang sangat mulia. Untuk melihat hal ini, mari kita membaca firman Tuhan yang ditulis dalam Mazmur pasal 139 ayat 13-18. Itulah Mazmur yang menguraikan tentang bagaimana Allah menenun dan membentuk kita ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita. Mazmur pasal 139 ayat 13-18. Sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu, sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama engkau. Mazmur yang baru saja kita baca ini, yaitu Mazmur pasal 139, merupakan salah satu mazmur yang terindah di antara ke-150 mazmur yang dimuat dalam kitab Mazmur. Di samping digubah sebagai suatu puisi yang indah, di dalamnya juga terkandung ajaran teologis yang sangat berbobot. Sedemikian indah dan berbobotnya sehingga Derek Kidner, pakar kitab perjanjian lama serta penulis komentari-komentari Alkitab yang sangat terkenal dari Inggris, dalam buku komentari yang ia tulis tentang kitab Mazmur, mengemukakan bahwa Mazmur pasal 139 merupakan salah satu puncak dari puisi dalam kitab perjanjian lama. One of the summits of Old Testament poetry. Di ayat 1 disebut bahwa Mazmur ini digubah oleh Daud. Selanjutnya di ayat 13 sampai 18, sang pemazmur mengutarakan tentang identitas serta harga dirinya. Identitas dan harga diri yang sangat mulia yang nampak melalui karya Allah dalam membentuk dirinya sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya. Sedemikian mulia dan berharga diri yang bersangkutan, sehingga di ayat 14, Daud berkata sebagai berikut, aku bersyukur kepadamu, sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat. Di dalam kalimat tersebut, tercermin bahwa Daud mensyukuri keberadaan dirinya. Hal itu menunjukkan bahwa ia mengenal identitasnya, serta dapat menerima keadaan dirinya. Itulah identitas dan harga diri yang sehat. Dengan membaca ayat 13 sampai 18 tersebut, kita dapat melihat alasan mengapa Daud berkata bahwa keberadaan dirinya bersifat dahsyat dan ajaib, alias ia dapat menerima keadaan dirinya. Alasan yang sama tentunya juga berlaku bagi setiap saudara. Alasan tersebut yaitu karena yang pertama, Tuhan membentuk kita secara unik. Saya ulangi, yang pertama, keberadaan kita bersifat dahsyat dan ajaib karena Tuhan membentuk kita secara unik. Hal tersebut diutarakan oleh pemazmur di ayat 13 dengan berkata sebagai berikut. Sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Di sini pemazmur menyebut bahwa Allah yang membentuk buah pinggang, atau dalam bahasa Inggris yaitu kidney atau ginjalnya. Dengan menggunakan istilah itu, pemazmur menggambarkan bagaimana Allah telah membentuk organ-organ tubuhnya ketika ia belum dilahirkan, yaitu ketika Allah menenun sang pemazmur dalam kandungan ibunya. Sebagaimana yang kita ketahui di zaman itu, yaitu di masa kehidupan Daud 3000 tahun yang lampau, kain belum diproduksi secara massal dengan menggunakan mesin seperti di masa sekarang, tetapi dengan ditenun secara manual alias handmade, sehingga setiap lembar kain bersifat unik. Hal ini sama seperti perbedaan antara batik tulis dengan batik cap atau batik printing. Apabila batik cap dan terlebih lagi batik printing merupakan hasil produksi massal yang setiap lembarnya bersifat identik alias persis sama, maka tidak demikian halnya dengan batik tulis. Setiap lembar batik tulis bersifat unik atau berbeda satu dengan yang lain. Karena memang ia dilukis dengan menggunakan tangan oleh sang pembatik. Perbedaan ini mengakibatkan harga dari batik tulis berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan batik cap atau batik printing.
Karena itu, apabila saudara melihat 10 orang mengenakan baju batik dengan pola dan warna yang persis sama, maka saudara akan langsung mengetahui bahwa yang mereka kenakan adalah batik printing yang murah harganya. Sedangkan kalau saudara melihat seseorang mengenakan kain batik yang bersifat unik alias yang hanya satu-satunya, maka saudara akan langsung mengetahui bahwa itu adalah batik tulis yang tidak diproduksi secara massal sehingga sangat mahal harganya. Demikianlah dengan diri kita. Sama seperti batik tulis, setiap kita dibentuk secara unik oleh Allah. Sedemikian uniknya sehingga sidik jari kita pun berbeda satu sama lain. Bila saat ini dunia dihuni oleh sekitar 8 miliar manusia, maka sesungguhnya terdapat 8 miliar sidik jari telunjuk kanan yang berbeda satu dengan yang lain. Belum lagi sidik jari ibu jari, jari tengah, jari kelingking, jari manis kiri dan kanan yang semuanya berbeda. Sedemikian uniknya sehingga 2 orang anak yang kembar identik pun sidik jari mereka tidaklah sama. Sungguh mengagumkan. Sehingga tidak mengherankan apabila di ayat 14 tadi dengan hati yang dipenuhi perasaan takjub, Daud berkata, betapa ajaib apa yang kau buat. Kesadaran tentang hal ini seharusnya membuat saudara merasa bersyukur dengan keberadaan diri saudara yang unik. Memang bentuk mata, bentuk hidung, bentuk bibir dari setiap kita dibuat oleh Tuhan dengan berbeda. Karena kita ditenunnya secara khusus. Syukurilah hal itu. Tak perlu saudara merasa iri dengan bentuk mata, bentuk hidung maupun bentuk bibir dari orang yang lain. Sebab justru kalau 10 orang memiliki bentuk mata, hidung dan bibir yang sama, malah hal itu merupakan hasil produksi massal yang artinya barang murahan. Atas dasar itulah, maka sekarang katakan kepada diri saudara sendiri. Atau kalau saudara sedang bersama dengan orang lain, ucapkan kepada orang tersebut kalimat berikut ini bersama dengan saya. 1, 2, 3. Aku ditenun secara unik oleh Tuhan. Aku adalah batik tulis dan bukan batik cap apalagi batik printing. Aku bukan hasil produksi massal, tetapi buatan tangan Allah yang dibentuk secara handmade. Itu sebabnya diriku sangat berharga dan aku bersyukur kepada Allah karena aku dijadikannya dengan dahsyat dan ajaib. Selanjutnya yang kedua, keberadaan kita bersifat dahsyat dan ajaib karena Tuhan membentuk kita secara spesifik. Saya ulangi, yang kedua, keberadaan kita bersifat dahsyat dan ajaib karena Tuhan membentuk kita secara spesifik. Apakah perbedaan antara unik yang saya sebutkan tadi dengan spesifik yang saya utarakan ini? Inilah perbedaannya. Apabila unik artinya berbeda satu dengan yang lain, maka salah satu makna dari spesifik adalah suatu detail yang akurat, a precise detail. Akurat dalam hal apa? Akurat dalam hal kesesuaiannya dengan tujuan Allah dalam membentuk diri kita. Hal ini sama seperti arloji yang saudara kenakan. Setiap bagian dalam arloji itu dibuat secara spesifik, bukan secara asal-asalan. Dan dengan detail yang akurat agar arloji tersebut dapat menunjukkan waktu secara tepat. Sehingga ketika saudara melihat waktu yang ditunjukkan oleh arloji tersebut, saudara pun merasa yakin bahwa apa yang ia tunjukkan adalah memang tepat. Saudara tidak akan bertanya-tanya, ini waktu yang benar atau tidak ya? Jangan-jangan waktu yang sesungguhnya adalah berbeda 10 menit dengan yang ditunjukkan oleh arloji ini. Tentu saudara tidak berharap mengenakan arloji yang seperti itu. Itu sebabnya arloji mekanikal dan yang sangat mahal, artinya bukan arloji digital yang diproduksi secara massal, maka setiap part atau bagiannya dibuat secara spesifik atau precise detail. Dibentuk secara akurat agar sesuai dengan tujuan dari keberadaannya. Demikian pula dengan diri kita.
Kita dihadirkan Tuhan di dunia bukan tanpa tujuan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah berbuat iseng. Atas dasar itulah, maka Ia membentuk kita masing-masing secara spesifik. Yaitu bukan saja berbeda satu sama lain, namun juga secara akurat sesuai dengan tujuannya yang indah bagi hidup kita. Hal tersebut diutarakan di ayat 15 dan kalimat pertama ayat 16 sebagai berikut. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk. Ketika kita masih berada dalam kandungan ibu kita, dan setiap bagian tubuh kita bertumbuh tanpa terlihat secara kasat mata, sesungguhnya mata Tuhan telah melihat kita. Dalam hal ini, Ia bukan sekadar menontonnya, namun Tuhan terlibat dan ingin memastikan bahwa setiap bagian dari diri kita bersifat spesifik, yaitu akurat sesuai dengan maksudnya bagi hidup kita. Tidaklah mengherankan bila di ayat 14 tadi pemazmur berkata, aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat. Hal ini berarti keberadaan dari warna kulit saudara tidaklah terjadi secara kebetulan. Entah kulit saudara berwarna sawo matang, kuning atau putih, hal itu adalah karena Tuhan membentuknya secara spesifik. Kalau Dia menginginkan agar saudara memiliki warna kulit sawo matang, maka Ia akan membentuk diri saudara di dalam rahim ibu yang berkulit sawo matang. Kalau Tuhan menginginkan agar saudara memiliki warna kulit kuning, maka Ia akan membentuk diri saudara di dalam kandungan dari ibu yang berkulit kuning. Kalau Tuhan menginginkan agar saudara memiliki warna kulit kombinasi, maka saudara akan dibentuknya dalam kandungan seorang ibu yang warna kulitnya berbeda dengan warna kulit ayah saudara. Semua itu terjadi bukan secara kebetulan, tetapi secara spesifik. Oleh sebab itu, saudara tak usah merasa kecewa dengan keberadaan diri saudara atau merasa minder dengan keadaan spesifik dari diri saudara. Sadarilah bahwa di dalam semuanya itu Allah membentuk diri saudara secara spesifik sesuai dengan tujuannya yang mulia bagi diri saudara. Sehingga dengan demikian, saudara dapat berkata seperti yang diutarakan oleh pemazmur di ayat 14 tadi, yaitu betapa ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekarang, yang ketiga, keberadaan kita bersifat dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan membentuk kita dengan rencananya bagi masa depan kita. Saya ulangi, yang ketiga, keberadaan kita bersifat dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan membentuk kita dengan rencana bagi masa depan kita. Hal ini menunjukkan bahwasanya keberadaan kita di dunia ini tidaklah terjadi secara kebetulan, tetapi karena Tuhan memiliki maksud di dalamnya. Atau seperti yang saya utarakan tadi, Tuhan tidak pernah berbuat iseng. Artinya, Ia tidak pernah melakukan apapun tanpa Ia mengetahui untuk apa Ia melakukannya. Demikianlah keberadaan saudara di dunia ini. Tuhan mengetahui untuk apa Ia menghadirkan saudara di dunia pada zaman ini. Hal tersebut diutarakan oleh pemazmur di ayat 16, yaitu, matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Artinya, sementara kita masih berada dalam kandungan ibu kita pun, Tuhan sudah memiliki rencana bagi masa depan kita. Ayat ini menunjukkan bahwa diri kita bukanlah bagaikan sebuah kaleng bekas wadah minuman yang tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan sudah berkarat dan penyok di sana sini. Keberadaannya di situ yang terjadi secara kebetulan tanpa tujuan dan ditendang ke sana kemari oleh anak-anak yang sedang lewat di jalan itu. Bukan, sekali lagi bukan demikianlah keberadaan kita. Kita ada di dunia ini
Karena Allah memiliki tujuan di dalam dan melalui kehidupan kita. Hal ini mengakibatkan keberadaan kita merupakan keberadaan yang berarti dan berharga. Coba bayangkan kalau di samping tempat saya berdiri ini tergeletak sebuah kursi. Karena itu saya bertanya kepada para staf yang menyiapkan tempat ini. Untuk apa kursi ini ada di sini? Kemudian mereka menjawab, kami tidak tahu Pak. Untuk apa kursi itu ada di sana? Siapa yang meletakkannya di situ kami juga tidak tahu. Tentu saya pun akan berkata, kalau begitu jangan biarkan kursi ini ada di sini. Sebab bila tak seorang pun yang mengetahui untuk apa ia ada di sini. Maka ia ada ataupun tidak ada, tidaklah ada bedanya. Oleh karena itu lebih baik ia disingkirkan saja. Karena keberadaannya justru akan mengganggu diri saya dan tidak ada maknanya. Demikianlah keadaan dari orang yang hidup di dunia tanpa tujuan yang jelas. Ia ada ataupun tidak ada, tidaklah ada bedanya. Kehidupan yang sama sekali tidak bermakna. Namun ada berita baik untuk semua kita, yaitu bahwasanya kita ada di dunia karena Tuhan memiliki tujuan yang mulia dalam kehidupan kita. Sedemikian mulianya sehingga melampaui kemampuan akal kita untuk mencernanya. Hal tersebut sama seperti orang yang berupaya untuk menghitung jumlah pasir di pantai. Ia tidak akan sanggup untuk melakukannya. Karenanya di ayat 17 sampai 18 pemazmur berkata sebagai berikut. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama Engkau. Rancangan dan tujuan Tuhan tentang masa depan kita yang sedemikian besar dan mulianya itulah yang menjadikan hidup kita sangat berharga dan bermakna. Dengan kata lain, identitas kita yaitu sebagai karya Allah yang ajaib sangatlah menentukan harga diri kita. Diri kita berharga karena kita ada di dunia sebagai karya Allah yang dahsyat dan ajaib. Diri kita berharga karena Tuhan memiliki rencana yang mulia bagi hidup kita. Hari ini kita telah melihat sisi yang lain dari identitas kita, yaitu bahwa kita adalah karya Allah yang dahsyat dan ajaib. Itulah diri saudara. Kesadaran ini seharusnya akan membuat saudara tidak lagi merasa minder dengan keberadaan diri saudara. Sehingga ketika saudara memasuki suatu ruangan yang penuh dengan orang yang tidak saudara kenal, di dalam hati saudara dapat berkata, orang-orang ini sedang melihat karya Allah yang dahsyat dan ajaib, yaitu diri saudara. Ketika saudara sedang duduk di samping orang yang belum saudara kenal di kereta api atau di dalam bus, dalam hati saudara dapat berkata, orang ini sedang duduk di samping karya Allah yang dahsyat dan ajaib, yaitu diri saudara. Dikala saudara untuk pertama kalinya bertemu dengan calon mertua saudara, di dalam hati, sekali lagi di dalam hati saja, saudara dapat berkata, calon mertua saya ini akan memiliki seorang menantu yang adalah karya Allah yang dahsyat dan ajaib. Dengan berkata seperti itu, saya tidak bermaksud mengajak saudara untuk menyombongkan identitas saudara. Tetapi yang saya maksudkan adalah, mari kita bersyukur untuk anugerah Allah dalam membentuk diri kita secara unik, spesifik, dan dengan tujuan bagi masa depan kita. Itulah diri saudara. Dan dengan demikian, berarti keberadaan saudara di dunia ini tidaklah sia-sia, tetapi penuh dengan makna. Singkat kata, janganlah hidup seperti Peter Sellers, seorang aktor atau bintang film yang sangat terkenal dari Inggris, yang antara lain membintangi film seri komedi The Pink Panther. Sedemikian banyaknya peran yang ia mainkan dalam berbagai film dan yang ia lakoni dengan penuh penghayatan. Sebagai akibat, ada kalanya Peter Sellers tidak lagi mengenali siapa dirinya yang sesungguhnya. Di dalam buku riwayat hidup Peter Sellers yang berjudul The Mask Behind the Mask atau Sang Topeng di Belakang Topeng, penulisnya yaitu Peter Evans menceritakan bahwa suatu ketika seseorang berjumpa dengan Peter Sellers dan bertanya, "Ayo Peter Sellers, apakah engkau adalah Peter Sellers?" Menanggapi pertanyaan tersebut, Peter Sellers menjawab dengan singkat, "Not today." Bukan hari ini.
Dan ia berjalan terus. Artinya bagi Peter Sellers, siapakah diri yang sesungguhnya dari hari ke hari bersifat sangat kabur. Kekaburan tersebut adalah karena terlalu banyaknya peran yang ia mainkan dengan penuh penghayatan. Tak perlu saudara hidup seperti itu. Saudara memiliki identitas yang jelas, yaitu sebagai anak Allah yang ia kasih, ahli waris kerajaan Allah, dan sebagai hasil karya Allah yang ajaib. Semua itu membuat diri saudara berarti dan berharga. Dalam kasih yang sangat besar itu, Allah telah mengorbankan dirinya untuk menebus saudara dari kehidupan yang sia-sia. Pengorbanan yang ia lakukan dengan datang ke dunia sebagai seorang manusia dan rela menderita sengsara sampai mati di kayu salib demi memulihkan kehidupan kita. Dalam kasihnya itu, ia membentangkan masa depan yang baru dan indah bagi kita. Itulah kasih dan anugerah yang Allah wujudkan dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih yang memungkinkan kita untuk hidup tidak dalam kesia-siaan, tetapi secara maksimal. Seize the day. Dalam rasa kagum kepada Allah dan dalam rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, mari kita datang kepadanya melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Kau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur karena melalui kasih Allah yang begitu besar, hidup kami ditebus dari kesia-siaan. Kami juga bersyukur kalau keberadaan kami di dunia ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi Tuhan membentuknya sebagai karya yang ajaib. Sungguh dahsyat dan ajaib apa yang Engkau buat dalam hidup kami. Engkau menenun kami secara unik, dengan rancangan yang spesifik, dengan maksud masa depan yang indah seperti yang Tuhan telah rencanakan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau rencanakan itu tidak akan pernah gagal. Dalam rasa syukur kami berkata, kami hidup di dunia karena kasih Tuhan. Hidup kami berarti dan berharga karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kasih-Mu yang begitu besar, kami mau berkata tidak kepada rasa minder. Karena sesungguhnya hidup kami berharga di mata Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam kekhawatiran, karena kami di dalam Tuhan menemukan harga diri kami yang sesungguhnya, yaitu pribadi yang indah dan mulia di mata Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu menyembuhkan hati yang luka. Hati yang merasa tertolak dan merasa diri tidak berarti dan berharga. Biar kasih-Mu mengangkat harga diri kami, memulihkan harga diri kami. Kami mau berkata kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah para ahli waris dari kerajaan Allah yang dibentuk sebagai karya Allah yang ajaib. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan hati, yang menyembuhkan luka dalam hati, yang memulihkan pengharapan. Karena sesungguhnya kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dan kuasa ajaib-Mu masih berlangsung sampai pada hari ini. Mujizat-Mu tidak pernah berhenti bekerja. Ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan di saat tiada jalan, menyediakan jalan keluar dan pertolongan bagi kami. Karena kasih-Mu itu menjamin bahwa di dalam Tuhan Yesus ada masa depan yang tidak mengecewakan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku di pelukan-Mu. Ku
Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.